Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan pagi ini, saya akan memaparkan sedikit mengenai materi kelas 8, yaitu berupa bangun ruang sisi datar. Nah, di sini saya akan mengambil mengenai kubus. Nah, diperhatikan benda-benda yang tampil pada layar saya. Ini ada rubrik. Rubrik kalau dalam kehidupan sehari-hari kita biasa digunakan untuk permainan ya. Dan bentuknya bisa. Kebanyakan rubrik itu berarti bentuknya kotak. Nah, kotak itu adalah kubus. Terus ada lagi jam meja. Ini di bawahnya ada kotak kado dan ada dadu. Nah, dadu ini identik banget dengan yang namanya kubus. Setelah kamu memperhatikan benda-benda yang telah saya tampilkan tadi, bisakah kalian mendefinisikan mengenai kubus? Jika kamu belum bisa mendefinisikan, mari kita pelajari unsur-unsur kubus agar kamu bisa mendefinisikan apa itu kubus. Nah, ini diberikan sebuah kubus ya, A, B, C, D, E, F. Nah, diperhatikan. Unsur yang pertama dari kubus yaitu berupa titik sudut. Nah, titik sudut itu merupakan pertemuan dari 3 rusuk. Rusuk itu apa? Rusuk itu ya garis yang ada di kubus tersebut. Nah, kubus itu memiliki 8 buah titik sudut, yaitu berupa A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, untuk selanjutnya yang merupakan unsur dari kubus juga yaitu berupa rusuk. Nah, rusuk itu apa sih? Nah, rusuk itu adalah garis-garis ya, katakanlah garis yang menyusun dari kerangka kubus tersebut. Jadi bisa diperhatikan itu ada A, B, C, D akan tertera dengan ada rusuk CD, rusuk AB, rusuk BC. Bisa dihitung ada berapa rusuk yang dimiliki oleh kubus. Nah, jadi rusuknya itu ada sekitar 12 buah rusuk dan semuanya memiliki panjang yang sama. Nah, untuk selanjutnya unsur yang ketiga dari kubus. Nah, ini tolong diperhatikan bagian yang berwarna-warni itu ya. Ada warna hijau, ada warna biru. Kenapa bagian tersebut kita diwarnai? Karena bagian tersebut merupakan bidang atau sisi kubus. Apa nama bidang atau sisi kubus tersebut? Nah, bagian yang bawah itu adalah namanya sisi alas. Sisi alas itu sama ya, kongruen dengan sisi atasnya. Jadi sisi alasnya itu adalah A, B, C, D dan sisi atasnya itu adalah E, F, G, H. Selanjutnya untuk sisi yang berdiri. Jadi ada berapa itu? Ada sekitar 4. Sisi kanan, kiri dan belakang, depan. Nah, sisinya ini sama, mempunyai bentuk persegi dengan panjang yang sama. Jadi keempat sisi itu juga sama, yaitu sisi AB, FE itu kongruen dengan DC, GH. Begitu pula dengan sisi kanan dan kirinya. Ya, jadi bisa dihitung berapa sih jumlah sisi dari kubus. Jadi sisi yang dimiliki oleh kubus itu sebanyak 6 buah sisi yang berbentuk persegi dan semuanya sama besar. Nah, untuk selanjutnya, diperhatikan gambarnya, garis-garis yang berwarna.
menjadi hitam pada kubus itu dinamakan apa sih? Nah, garis-garis yang ditarik dari ujung titik sudut ke ujung titik sudut selanjutnya itu dinamakan dengan diagonal bidang atau diagonal sisi. Jadi, misalnya kita ambil dari titik sudut A ke titik sudut C, ditarik sebuah garis, nanti akan membentuk diagonal bidang sisi. Selanjutnya, ada lagi dari titik sudut B ditarik ke D akan menjadi diagonal bidang BD. Nah, kalau ini apa ini? Ditarik ini. Dari E ke G, jadi dinamakan diagonal EG. Nah, kalau yang di atas ini menjadi diagonal HF. Terus untuk sisi sampingnya juga sama, saat ditarik garis dari titik sudut yang satu ke titik sudut yang lainnya, maka dia akan membentuk diagonal bidang juga. Ini misalnya adalah berada di sisi ADHE. Nah, ditarik titik sudut antara A ke H, nanti akan membentuk diagonal bidang AH. Begitu juga untuk di sisi yang sama, apabila ditarik titik sudut dari E ke D, maka dia akan membentuk titik sudut DE. Ya, berlaku untuk bidang yang di sisi kanan ya. Ini sama, ini namanya sisi AF. Nah, kalau ini sisi apa ini? Ini sisi EB. Terus yang ini kalau ini sisi apa? CH ya. Begitu juga yang di belakang itu nanti sisi DG. Jadi kalau dihitung-hitung berapa sih jumlah diagonal bidang yang dimiliki oleh kubus itu? Karena sisi yang dimiliki oleh kubus itu jumlahnya ada 6, sedangkan setiap sisi itu memiliki 2 diagonal bidang. Maka bisa disimpulkan kalau kubus itu memiliki sekitar 12 diagonal bidang yang sama panjang. Kenapa mereka sama panjang? Karena rusuk dari kubus itu semuanya adalah sama panjang. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai panjang diagonal bidang kubus. Perhatikan ya, kubus di bawah ini. Nah, ini nanti diambil sampelnya, yaitu contohnya adalah panjang diagonal dari titik E ditarik ke titik B. Nanti dia akan membentuk panjang diagonal EB. Nah, bagaimana sih cara kita menghitungnya? Nah, bisa diperhatikan kalau dari tarikan E ke B itu di bawahnya nanti akan membentuk ya segitiga siku. Nah, kalau kita mau mencari dari panjang BE, berarti kita menerapkan yang namanya teorema Pythagoras. Gimana teorema Pythagorasnya itu? Teorema Pythagoras adalah untuk mencari sisi miring dari benda itu adalah dengan cara menjumlahkan kuadrat dari kedua sisinya. Jadi di sini garis BE itu berada pada segitiga EAB dengan siku-sikunya di A. Jadi BE kuadrat adalah AB kuadrat, merupakan sisi alas bawah ya, ditambah dengan AE, merupakan sisi yang berdiri. Nah, jadi BE nanti kalau kita mau mencari BE diakarkan. Lalu kita masukkan panjang sisinya. Nah, sisinya nanti berbentuk S kuadrat ditambah S kuadrat. Dan hasilnya adalah 2S kuadrat. Nanti untuk hasil akhirnya BE sama dengan
hasil akhirnya adalah BE sama dengan S akar 2. Jadi nanti bisa disimpulkan adalah panjang diagonal bidang suatu kubus adalah S akar 2. Nah, selanjutnya bisa diperhatikan garis-garis yang berwarna ungu di samping itu. Nah, menjadi ungu ya. Diperhatikan kalau yang tadi kita sudah mempelajari mengenai diagonal sisi, sekarang kita akan masuk ke diagonal ruang. Kenapa itu disebut dengan diagonal ruang? Karena diagonalnya terdapat di dalam kubus. Sekarang diperhatikan ini. Ini namanya diagonal apa sih? Nah, ini dilihat, ditarik di titik sudut A ke titik sudut G. Nah, kalau kayak gini nanti dinamakan dengan diagonal AG. Nah, untuk yang ini diagonal apa? Ya, betul. Kalau yang ini namanya diagonal DF. Terus yang ini diagonalnya apa? Ini namanya diagonal BH. Terus dilanjut lagi, yang ini adalah diagonal CE. Nah, jadi berapa sih jumlah diagonal ruang yang dimiliki oleh kubus? Nah, diagonal ruang yang dimiliki oleh kubus itu adalah sebanyak 4, yaitu berupa AG, ya, AG, DF, CE sama BH. Itu ada 4. Sekarang bagaimana kalau kita mau menghitung mengenai panjang diagonal ruang kubus itu? Prinsipnya masih sama seperti kita nanti menghitung ke panjang diagonal sisi. Jadi diperhatikan pada gambar di samping ya, di atas itu misalnya ditarik dari titik sudut B ke H, itu akan membentuk panjang diagonal BH. Nah, dari itu bisa diurai akan menjadi sebuah segitiga siku-siku. Nah, karena tadi dari DB itu merupakan diagonal sisi, maka dia panjangnya adalah S akar 2. Sedangkan yang satunya merupakan sisi dari rusuk dari DH. Nah, bagaimana untuk kita mencari panjang dari HB ini? Masih menggunakan prinsip dari teorema Pythagoras, di mana garis HB yang berada pada segitiga HBD itu mempunyai siku-siku di D. Maka HB kuadrat sama dengan DH kuadrat ditambah DB kuadrat. Nah, selanjutnya untuk mencari HB, maka DH kuadrat ditambah DB kuadrat itu diakarkan. Lalu kita masukkan panjang sisinya, yaitu berupa S kuadrat ditambah S akar 2 dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah akar 3S kuadrat. Setelah diurai nanti dapatkan HB sama dengan S akar 3. Jadi bisa disimpulkan bahwa panjang diagonal bidang suatu kubus adalah S akar 2. Itu tadi kita telah mempelajari ya. Sekarang kita masuk ke bidang diagonal setelah kita mempelajari panjang diagonalnya. Nah, sekarang kita masuk ke bidang diagonal. Nah, bidang diagonal itu dibentuk oleh dua buah rusuk yang berhadapan dan sejajar ya. Nah, bidang diagonal ini nanti bentuk bidangnya adalah persegi panjang. Nah, ini dinamakan bidang diagonal ABGH. Karena apa? Karena ditarik dua garis bidang diagonal sisi, yaitu berupa BE dan CH. Dan akhirnya dia membentuk bidang
diagonal. Kalau yang ini namanya bidang diagonal ADFG. Nah, sebuah kubus itu memiliki berapa sih bidang diagonal ruangnya? Nah, setelah dari tayangan tadi kita tahu bahwa kubus mempunyai 6 diagonal ruang yang berbentuk persegi panjang dan semuanya sama besar, yaitu ABGH, BCHE, CFED, ADGH, DBFH, dan ACGE. Dan semua bidang diagonalnya itu berbentuk persegi panjang. Jadi dari paparan di atas, bisakah kalian menyimpulkan mengenai definisi dari kubus? Iya. Definisi dari kubus itu merupakan bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 6 buah persegi yang masing-masing dinamakan bidang sisi. Dan semua sisinya itu adalah sama serta kongruen. Jadi kesimpulannya, bangun ruang sisi datar dari kubus itu memiliki banyak unsur. Tapi demikian materi dari kubus ini. Semoga membawa berkah bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah, omongane ngawur kabeh. Tadi dia langsung sebelum jam